sailing, I am sailing, I'm sailing home again towards the sea. I am sailing stormy water to be near you, to be free. Okay, hello everyone, hello SCC viewers, welcome back to our SCC channel. Dan di sini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, di mana ini adalah senior kita angkatan 56, yaitu dengan senior Ganang atau yang biasa kita sebut dengan Mas Ganang. Halo, apa kabar Mas Ganang? Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah kabar baik. Kalian gimana? Alhamdulillah. Menikmati suasana di asrama enggak? Sangat menikmati sekali ini. Ya, Nikmati awal-awal. yang sangat menyejukkan ya. Iya. Pastinya. Apalagi kita di sini sudah kedatangan junior baru di sini. Kemas-kemas. Gemas-gemas gitu. Timur. Dan di sini dengan saya Anwaruddin Julfarisi yang akan didampingi dengan rekan-rekan saya. Saya Evelyn Okta Febriani. Saya Randika Rafli. Saya Perdana Raffi. Saya Muhammad Rifki Alfian. Dan kita di sini adalah tim ICC 57 Batch. Dan sekarang kesibukan Mas Ganang ini untuk saat ini apa nih kira-kira? Kalau kesibukan sekarang sih ya kayak normalnya taruna biasa ya, pagi apel, ya kan? Terus habis apel kita kuliah biasa kayak biasa. Cuma bedanya kan kami yang angkatan 56 sudah tinggal di luar, jadi ya hidupnya lebih mandiri lagi lah. Ngatur waktunya, ngatur kayak misal keuangan gitu ya. Terus sekarang paling sibuknya persiapan buat keberangkatan ke Nottingham, karena kan sudah mendekati juga, jadi kayak ngecek lagi lah kayak ada barang nggak, ada barang yang mungkin masih ketinggalan atau enggak, atau yang kurang gitu, sama nyiapin mental sih. Karena pertama flight pakai pesawat, langsung dapat ke luar negeri juga, langsung ketemu orang lain, orang luar negeri pasti kan culture shock juga. Keren abis nih kira-kira. Ya, jadi di sini Mas Ganang kita juga kedatangan tamu yang spesial nih, di mana di sini viewers ICC yang nantikan sosok Ganang Ibnu Wicaksono yang dimana sudah mendapatkan rewards Nottingham University 2022 ya. Dan kemudian di sini kami akan serahkan kepada rekan-rekan kami yang mungkin ingin sedikit bertanya-tanya dengan Mas Ganang tentang persiapan untuk nantinya berangkat untuk ke UK. Nah, terus yang pertama untuk Mas Ganang sendiri ini kan sebagai taruna dan juga staf resimen, dimana juga Mas Ganang ini di waktu samping lainnya ini kan juga mengikuti UKT yang lain. Nah, gimana caranya Mas Ganang ini membagi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang dengan padatnya ini? Simpelnya gini sih, sebenarnya kalau kita dikasih tanggung jawab ya udah jalanin dengan penuh amanah, pokoknya harus amanah ya. Kayak misalnya ikut SCC, ikut staff resimen, terus ikut UKT yang lain, buat enjoy aja. Jadi kan jatuhnya kita dapat pelajaran baru ya. Kayak di staff resimen kalian punya job desk-nya masing-masing. Belum tentu dapat pelajaran yang pelajaran yang di staff resimen itu kamu dapetin di SCC juga. Begitupun sebaliknya, kayak di UKT juga gitu kan. Jadi anggap aja itu buat ngembangin potensi yang ada di diri kamu gitu. Kayak kalau emang ada kesempatan kenapa nggak dicoba gitu. Emang padat. Tapi ya gimana, balik ke kita sendiri ya. Gimana ngatur waktu-waktunya, pasti ada jam-jam kosong lah gitu. Terus yang paling penting itu kalau buat aku, kita metode belajar ya. Kalau aku sendiri, aku bener-bener
merhatiin kalau di kelas. Maksudnya anak-anak nyatet, aku nggak nyatet. Karena momen dimana kamu bisa dengerin dosen, terus kayak kamu bisa nyerna kata-katanya, materinya, nggak bisa kamu ulangi nanti kamu udah di asrama. Kamu kalau misalnya kamu nyatet ya, misal kayak di saya nautik ada pelajaran kayak astronomi nih. Astronomi segitu banyaknya perhitungan, urutannya harus urut, kalau nggak urut kita berantakan. Nah kalau kamu sambil nyatet kan pasti ada yang miss gitu kan, stepnya yang miss. Ya jadi kalau buat aku mending kamu fokus dulu, ikutin, nanti kamu udah mengerti. Nah itu pasti ada satu orang, nggak satu orang sih, pasti banyak temanku yang nyatet. Yang full nyatet. Ya kan, yang full nyatet pasti Iya, banyak. iya. Daripada merhatiin itu pasti banyakan yang nyatet. Nah kamu baru nanti di di asrama kamu nyatet, kan nyatet juga sambil nge-review kan. Iya. Nah itu terus kayak sebenarnya aku tuh pernah dapet kata-kata itu waktu diklat ISM Code. ISM Code tuh pembicaranya bilang gini, jam-jam yang waktu kita yang ideal untuk belajar itu sebelum kita tidur sama kita bangun tidur. Jadi aku belajarnya nggak waktu yang kan biasa, kalau di sini kan sistemnya kita sholat maghrib, kalau yang senior ya sholat maghrib terus makan, terus sholat isya kamu belajar, baru inspeksi kan, baru istirahat malam. Nah aku waktu ini aku terapin di kamarku ya, nggak tahu kalau kalian gimana. Jadi di kamarku itu waktunya kita belajar itu aku udah bersih dulu, jadi nanti sambil santai-santai gitu, udah santai ya paling baca sedikit, nanti kita pertajam lagi sebelum tidur, terus bangun kita belajar lagi, review lagi gitu sih kalau aku. Jadi nggak terlalu menghambat ya, emang badan pasti terasa capek kan, istirahat pasti kurang kan. Capek tapi benefitnya dapat juga ya. Yang kita pikir ya namanya kita belajar pasti isinya banyak dukanya dulu ya kan, kita kan sukanya nanti kita petik di akhir kan, waktu udah sakit-sakit dahulu lah iya ya. betul. Itu Harus aja berkorban sih. dulu. Iya harus berkorban lah, mau mana ada orang mau sukses tapi nggak mau berkorban dulu, Iya, betul. nggak ada pasti. Sita dulu waktu mudanya buat nanti masa depan. Ah betul. Nah, cocok banget nih. Jadi bisa dicontoh nih dengan Iya. kita nantinya nih. Mungkin bisa disesuaikan lah sama metode belajar kalian, kan pasti punya caranya sendiri-sendiri. Cuma kalau untuk dari aku itu caranya seperti itu sih yang aku terapin. Gitu. Saya mau tanya nih Mas, apa itu ISMA dan bagaimana Mas Ganang tahu ISMA itu dari mana? ISMA itu program dari pemerintah ya, dari pemerintah untuk memberi kesempatan pada kampus-kampus. Kalau yang di edisi ini kan ISMA vokasi, edisi vokasi, jadi memberi kesempatan untuk mahasiswa yang semester 5 sama semester 7 untuk bukan exchange ya, internship. Jadi kayak magang di university di luar negeri yang kelasnya udah bagus-bagus lah ya. Udah high class, Berkelas. kan emang fungsi utamanya kan untuk mengembangkan kualitas kan ya, jadi ya pasti dapatnya yang bagus-bagus. Nah itu terbuka untuk mahasiswa-mahasiswi vokasi, karena kan kita kan sekolah vokasi juga. Sebenarnya ada program ISMA juga, ISMA sarjana itu ada juga, cuma kan kita sekolah vokasi jadi kita ngambil yang ISMA vokasi untuk semester 5 sama semester 7 itu. Terus saya tahu dari ISMA itu pertamanya dari PIC kita kan, PIC-nya saya kan Membrini kebetulan kan. Membrini itu udah apa ya namanya? Bukan kowar-kowar ya, bahasa yang enak apa ya? Udah update itu, udah update udah lama sebenarnya. Cuma informasi dari pihak ISMA masuk ke sini itu agak lama, jadi jedanya agak lama. Terus karena ini kan juga yang batch pertama kan, jadi ini masih kayak trial and error gitu, Perdana. perdana. Jadi Pionir Iya, ya, betul. jadi pionir karena kan yang vokasi baru tahun ini. Terus akhirnya udah ada informasi fix itu, kita udah mepet banget pokoknya. Orang akhirnya dikejar-kejar semua, udah cepet kumpulin data ini, wah gitu udah chaos udah. Sebenarnya kita udah sedikit banyak pesimis di awal karena deadline-nya sangat mepet.
kalaupun itu bisa masuk kita udah rezeki banget sih gitu. Alhamdulillahnya kita bisa masuk daftarkan kurang lebih 23 orang kalau nggak salah. 23 calon kandidat pertama itu 23 orang. Itu berarti dari Akpel sendiri. Dari Akpel nih. Jadi rencana awal kan yang emang sangat match karena kan kita kan dulu D3 sebelum Iya, betul. pindah ke D4 yang sangat match itu di jurusan kepelabuhanan sama transportasi laut karena cocok buat program internship ini. Iya, benar. Karena kan kita kan kalau yang di D3 ini kan D3 nautik dulu tuh kayaknya kurang pas deh kalau kita harusnya mengejar buat prala dan lain hal gitu kan. Itu. Namun akhirnya pindah ke D4, kita semester 5 juga tadi dijelaskan kalau kita nonton di podcast sebelumnya, podcast dengan Cap Cahya itu di semester 5 ini untuk teknik sama nautik lebih ke manajemen. Jadi untuk apa ya? Operasional mata kuliah yang kayak lebih teknis kayak misalnya ilmu pelayaran datar atau apa-apa yang nautik itu sudah nggak ada. Jadi bisa digantikan dengan kuliah seperti apa, kuliah magang seperti ini gitu. Kan kebetulan juga ada 2 rekan dia magang tidak wajib di Direktorat Lalu Lintas Laut di Jakarta 2 orang ya. Wow, keren sekali. Itu sih. Saya tahunya dari Memrin itu dulu. Oh, Ya udah kita berjuang bareng-bareng anak 23. Dan alhamdulillah dapat. alhamdulillah dapat. Jadi satu-satunya Sebenarnya jadi di dalam perjalanannya itu kita dari 23 terus 18 akhirnya yang fix 18 orang. Terus kan kita tes karena kan butuh English proficiency test. Kita ngambil waktu itu ngambil TOEIC. Yang masuk standar itu cuma orang 8 kalau nggak salah. Akhirnya yang masuk standar cuma orang 8. Nah, kita kumpulin data-datanya, terus apa yang dibutuhkan, kita apply semua, kita harus buat IC dan lain-lainnya kan. Udah harus kita buat. Kita nunggu udah berapa hari itu sempat kalau nggak salah sempat diundur gitu deh. Kita di sini tuh nunggu sampai jam 11 malam, cuma nunggu itu doang, nunggu lama gitu. Terus waktu waktu pengumuman ternyata yang lolos cuma 2, senior Rulif dari Teknika sama senior Muhammad Iqbal dari KPN yang tinggi itu. Nah itu cuma 2 itu. Udah yang lain gagal. Udah kan kita kan nggak mikirnya aduh kenapa sih gagal, kita kan mikirnya orang kita kan Korsa ya, ada yang lolos ya udah gitu yang kita dukung. Iya kan, itu kan juga nantinya akan mengangkat nama baik Politeknik Muhammad juga kan. Udah kita dukung. Terus keesokan harinya saya pelajaran itu, terus saya diperintah Memrini untuk ngecek akun saya yang Ismaful lagi. Saya cek, entah kenapa hasilnya tuh jadi hijau. Jadi saya sama Persnino ini jadi hijau. Yang tadinya tuh Merah nggak lulus. Keajaiban. Iya, ada keajaiban, nggak tahu kenapa ini, atau ada kuotanya ditambahkan atau gimana, saya nggak tahu ya. Jadi hijau nih. Nah, yang lolos 4. Udah, yang lolos 4. Nah, kita lanjut lagi ya proses itu. Mungkin ada doa-doa yang dari belakang yang kurang tahu ya. Rezeki anak soleh. Iya. Pasti tuh. Pastinya ini. Dan ini bisa jadi contoh ya buat kita Iya. semua ya. Apalagi buat rekan-rekan di Akpeli sendiri yang terutama angkatan 57 dan juga angkatan 58 yang baru masuk di Akpeli ini sebagai contoh buat kita semua. Karena Mas Ganang sendiri ini sosok-sosok yang paling inspiratif lah. Inspiratif Jualan. sekali. Nah, gitu maksudnya. Perjuangannya. Intinya kalau kamu belum finish, ya udah jangan nyerah dulu lah. Kan tadi kan gitu ya. Kita anggapannya acara ini belum finish, belum ada penentuan siapa awardinya. Ya. Tahu-tahu bisa ada tambahan kuota atau apa, tadi saya sama Persnino bisa lolos. Kan alhamdulillah. Jadi jangan nyerah dulu lah kalau ada. Nah, saya mau tanya Mas, ini Iya. pasti juga rekan-rekan juga pengen tahu kan. Bagaimana sih tahapan seleksinya sampai dari awal Mas Ganang mau daftar sampai keterima ini Mas?
program ISMA ini? Kalau kalau ini pasti pilih yang kandidatnya ya. Kita dilihat dari hasil belajar kamu selama di sini itu bagaimana. Karena kan itu rekomendasi dari kepala prodi juga, ya kan? Dari kepala prodi, terus bagaimana bahasa Inggrismu, karena kan di sini sangat dibutuhkan bahasa Inggrisnya kan. Iya. Nah, itu pertama klasifikasinya itu dulu. Terus waktu itu udah terkumpul 23 orang. Terus yang bener-bener niat dulu. Kan ditanyain, "Kamu mau nggak?" Akhirnya 18 orang. 18 orang. Nah, kita itu tahun lalu itu ya, tahun lalu apa? Iya, tahun lalu kalau salah. Pokoknya waktu kita puasa, ya tahun lalu kan berarti ya? Tahun lalu. Tahun ini. Tahun ini, Tahun Deng. ini. Iya, tahun ini. Bulan Maret. April ya? April ya? Ya itulah pokoknya. Bulan ini bulan April atau Maret itu kita kan puasa kan libur, pulang semua tuh. Pulang semua yang kandidat 18 orang itu drilling. Selama 3 minggu, sehari 3 kali, kondisi puasa ya. Jadi pagi jam 8 sampai jam 10 itu belajar persiapan TOEIC. Terus nanti setengah 4 sampai jam 5. Sampai jam 5 setengah 6 loh. Pokoknya sebelum menjelang azan. Tuh. Terus habis taraweh lanjut lagi sampai jam 10. Itu setiap hari gitu terus dah. Jadi selama 3 minggu itu benar-benar di drill. Cuma enaknya kan kalau di drill secara private kan kita pasti lebih gampang dapat ilmunya kan. Iya. Beda sama yang kayak di kelas. Jadi sebenarnya ada spesialnya juga itu. Terus udah keluarlah hasil TOEIC-nya. Kan ada minimal. Kalau di rata-rata yang di host university yang ditawarkan itu rata-rata TOEIC 560 untuk standarnya. Nah, jadi acuan kita di situ 560. Yang masuk hanya orang 8. Udah itu kita masukin lah data-data yang kita butuhkan, kayak apa namanya? Transkrip nilai, terus macam-macam lah. Pokoknya kita ngisi banyak banget itu. Kita sampai pusing juga ngurusnya. Terus buat essay. Jadi essay itu ada 4 poin. Cuma aku agak lupa isinya apa. Jadi poin yang pertama itu kalau nggak salah kita mendeskripsikan tentang kita sendiri. Terus kedua itu ada pertanyaan, gimana kalau kamu lagi masa-masa sulit, kamu menghadapinya kayak gimana. Terus apa yang kamu akan lakukan setelah program ini selesai. Nah gitu, apa yang mau kamu kasih buat negara setelah menjalani gitu ada itu. Udah selesai, pada tahap itu udah selesai semua, kelar. Kita nunggu yang sampai kita di delay paling 2 harian nih kalau nggak salah gitu, itu lupa. Kita orang 8 di sini ngumpul sampai malam-malam terus pasti. Udah pengumuman yang lolos orang 2 itu tadi Muhammad Iqbal dari KPN sama Rulif dari teknik. Udah kita saling dukung lah 2 orang ini. Besoknya ternyata saya sama Persnino lolos, lanjut lagi kita mempersiapkan wawancara, karena berikutnya tesnya wawancara. Nah di tes wawancara gitu kita dipisah-pisahkan, jadi nggak boleh satu ruangan ada orang lain selain kita. Jadi itu bener-bener sangat ketat lah pokoknya. Sampai di belakang sini tuh harus dipasang cermin. Jadi menandakan kalau kita nggak ada orang di belakang kita. Terus sebelum wawancara mulai gitu, kamera kita lihat ke sekeliling gitu ya. Jadi memastikan kalau gitu nggak ada orang. Nah, udah kita mulai interview. Setiap orang pasti ditemukan dengan interviewer yang berbeda. Pasti topiknya yang berbeda juga dong. Nah, itu full bahasa Inggris. Dan kalau saya dapatnya, saya menjelaskan latar belakang saya gimana, terus ya seputar isi lah. Jadi kita menjelaskan apa yang udah kita tulis. Jadi kalau kalian nulis itu ya benar-benar apa dari kalian, jangan dibuat-buat, nanti malah bingung sendiri waktu ditanyain kan. Nah itu jadi enak jawabnya. Udah selesai. Nah untuk tahap berikutnya itu jadi gabungan wawancara sama tes kebenekaan ini jadi satu tahap, tapi waktunya pelaksanaannya beda.
Habis selesai wawancara besoknya kita tes kebinekaan. Tes kebinekaan itu sesuai judulnya aja ya, kebinekaan kan berarti kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, jadi soal-soalnya itu seputar ya gitu, kayak misalnya ada perbedaan gini cara nyikapimu gimana. Terus misalnya ada problem kayak apa bullying ini, misalnya tentang apa SARA gitu, kamu harus gimana gitu ya. Itu lebih itulah. Nggak susah kalau itu sebenarnya. Kalian sebagai apa orang yang sudah berpendidikan, apalagi di kampus kayak gini, pasti pinter lah ngadepi masalah-masalah gitu. Soalnya kan kita teman-teman kita sendiri aja nggak satu tempat kan, maksudnya dari berbagai tempat berkumpul satu atap di sini. Jadi kalian pasti udah bisa menyikapi hal-hal kayak gitu. Itu sih. Terus ya udah tinggal pengumuman. Itu pengumumannya, waktu pengumuman itu keluar hasil kalau nggak salah jam 1 pagi atau jam 2 pagi. Itu malam berarti. Iya, malam-malam saya tidur, saya masih tidur. Kan kalau di sini kan ya udah ya di jam malam udah HP ditinggal gitu. Posisi tuh HP saya nggak tahu hari itu kok itu apa namanya nggak saya airplane, biasanya saya airplane kan. Soalnya kan kalau di sini hemat baterai kan. Saya tahu sendiri lah. Hemat baterai kan. Saya airplane terus pas nggak tahu saya tuh kenapa waktu malam itu kalau bahasanya ngelilir. Kebangun gitu lah ya. Kebangun saya terus buka HP. Kok pas saya buka HP, Pes Nino itu nelpon saya. Dia kan panggil saya Pak. Pak, coba cek akunnya, hasilnya wis keluar gitu. Hasilnya udah keluar. Udah saya cek langsung tuh. Saya langsung shock gitu. Jadi saya posisinya ya waktu itu kan saya tidur. Saya berdiri sini. Ini udah diem gini terus dah. Gini saya lama gini. Serius. Lama kan kayak gak nyangka aja gitu loh bisa masuk. Orang saya jatuhnya saya itu enggak apa ya? Karena saya minder. Teman-teman saya itu bahasa Inggrisnya lebih bagus. Terus ya pasti kan orang-orang terpilih juga secara kepintaran kan juga lebih ya. Jadi saya tuh dulu saya jujur aja sosok orang yang gampang minder dulunya. Gitu. Jadi terus apa namanya? Baru-baru ini aja saya minder jadi saya jadikan senjata ya. Jadi minder ini kenapa dia bisa kalau aku nggak bisa gitu ya. Jadi buat aku maju gimana caranya aku bisa kayak dia gitu. Dan itu langsung dapat. Tapi sayangnya yang 3 kandidat lainnya nggak lolos itu. Kurang tahu penyebabnya apa, kan pasti ada penilaian tersendiri ya. Kurang tahu. Itu alhamdulillah saya keterima. Wow. Perjalanannya panjang juga. Panjang. Kalau saya ceritain lagi sebenarnya ada case di tengah-tengah setelah ini. Setelah ini ada case lagi, cuma kayaknya jadi panjang banget. Siap. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya. Berhubung teman-teman Akvel ini kan jago-jago bahasa Inggrisnya. Jadi saya ini pengen tanya dalam bahasa Inggris. Iya. From this program, what is the benefit that you will get from this program? Yang jelas ya, yang pertama kamu dapat orang banyak, anak baru. Pasti dapat itu channeling lah. Channeling orang, kamu kenal baru, pasti dapat informasi baru, kamu bisa sharing-sharing sama orang lain gitu. Terus apalagi kamu bisa ke luar negeri, nanti dapat metode pembelajaran yang baru, terus pengalaman baru. Apalagi kan di sana pasti teknologi lebih maju dari sini. Nah, itu yang paling penting kalau menurutku. Jadi channeling, terus kayak metode pembelajaran, teknologi. Nanti jatuhnya kalian bisa mengembangkan di sini. Karena yang biasa diterapkan di sini pasti berbeda sama yang di sana. Kenapa di sana bisa lebih maju? Mungkin karena metode itu. Jadi kalian bisa bawa ke sini, kalian adaptasi kan jadi langkah-langkah yang bagus juga kan. Jadi terobosan. Iya, betul. Bisa diterapin di sini. Ya walaupun paling teknologi tidak semaju mereka, namun kalau misalnya kita metodenya mendekati kan pasti kita bisa ngejar pelan-pelan. Sistem belajarnya. Iya betul. Kan yang paling penting SDM-nya dulu. Teknologinya belakangan lah. Iya.
apalagi jalan-jalan ke luar negeri sekalian nih. Iya. Alhamdulillahnya bisa Alhamdulillah. gitu sih. Jalan-jalan ilmunya juga dapat Nah, ya kan. itu betul. It's my dream lah ya. It's my dream. Yang selalu dinantikan ini. My dream ini. Apalagi ya. Terus untuk alasan Mas Ganang sendiri tertarik mengikuti ISMA itu apa, Mas? Ya itu tadi sih sebenarnya. Sebenarnya saya tuh agak dilema di awal karena saya berbentrokan sama schedule di beasiswa di tempat lain. Jadi kayak kan dapat beasiswa untuk tempat saya magang layar dan itu sudah ada timelinenya. Saya tuh bingung pertamanya mau maju apa enggak. Karena kalau saya maju nanti takutnya pihak ini jadi bentrokan, jadi permasalahan baru. Nah, akhirnya saya minta pendapat ke beberapa pihak termasuk direktur kita, Kev Fajar. Akhirnya Kev Fajar berkomunikasi dengan pihak beasiswa yang satu, sebut aja A gitu kan ya. Sebut saja Mawar. Ya. Sebut saja A dan akhirnya dimengerti dan bisa dilanjutkan. Akhirnya saya lanjutkan dan pasti ya itu banyak hal yang bisa saya dapat. Satu, kita bisa belajar bahasa Inggris. Karena belajar bahasa Inggris di sini sama belajar di sana pasti lebih dapat di sana. Karena coba kalian di sini aja, kalian misalnya hobi ngomong bahasa Inggris, tapi kalian ngobrol sama orang-orang di asrama aja, mau nggak mereka balas kamu Ngomongin apa sih tadi? Ya, paling biasanya kan gitu ya. Bodo Biasanya. amat. Iya, biasanya. Padahal sekarang itu bahasa Inggris bukan yang ya kayak Fajar bilang lagi, bukan sesuatu hal yang keren atau yang hebat gitu, karena itu udah keharusan. Harus. Iya, udah Kewajiban. harus, sudah wajib. Apalagi buat kita yang pelayaran, semua manual book, cara komunikasi itu butuh bahasa Inggris kan gitu. Nah, itu satu. Terus dua, banyak ketemu orang-orang baru, jadi kita bisa sharing-sharing. Terus yang ketiga itu tahu rasanya apa ya, berjuang gitu buat satu hal gitu. Dari awal emang ini prosesnya nggak mudah banget. Iya. Karena ya itu tadi, pertama kita timelinenya sudah mepet, kita tahu ada program ISNA ini udah mepet, jadi kita ngusahain gimana caranya biar bisa masuk gitu. Jadi bisa menghargai lah apa yang kita lakukan selama ini. Tapi apakah ada persiapan khusus gitu dari Mas Ganang sendiri untuk mengikuti program ISMA ini, Mas? Kalau dibilang khusus sebenarnya enggak, karena itu udah jalan dari sebelumnya ya. Kayak saya kuliah dari semester 1 udah konsisten ya. Jadi pokoknya gimana caranya saya dapat nilai yang bagus. Yang kita tahu Mas Ganang ini kan wah, bintang Iya, cendekia. alhamdulillah. Peraih IPK tertinggi. Alhamdulillahnya Jurusan gitu. Nah, komputer. terus saya karena ingin belajar bahasa Inggris juga, terus akhirnya masuk ke ACC ini. Di ACC ini juga kan kita dapat banyak ilmu. Satu, kayak kita sharing-sharing gini. Iya. Biasanya kita juga ikut lomba-lomba, kan itu juga meningkatkan itu kemampuan bahasa Inggris kita kan ya. Pengalaman juga. Memang di awal kamu pasti terasa terpaksa, tapi lama-lama kebiasa juga kan. Nah, itu udah kebiasa, udah enak, udah itu ngembangkan diri kamu sendiri juga. Akhirnya pede juga ngomong bahasa Inggris. Dari awalnya saya tuh suka bahasa Inggris karena game, memang biasa lah ya itu ya, udah standar ya. Karena itu game, terus cuma nggak berani ngomong saya, nggak berani ngomong. Akhirnya masuk sini akhirnya pede gitu ngomong. Nah, akhirnya ikut speech. Ya itu sih modal saya dulu. Jadi saya nggak yang benar-benar mempersiapkan waktu tahu ada ISMA. Jadi saya udah jatuhnya ya karena saya udah menjalani ini dari lama, jadi itu udah kayak persiapan saya yang matang dari lama. Walaupun saya nggak tahu itu ada ISMA gitu. Itu yang membuat modal ke depan saya udah gitu. Oke Mas, selanjutnya apa sih Mas tantangan terberat dari proses ini dan how to motivate yourself when you're in the down position? Nah, ini permasalahan yang itu waktu itu. Jadi saya ini sebenarnya sempat bermasalah karena nggak cuma saya. Jadi kalau nggak salah itu ada sekitar 30 orang lah yang diterima di Australia di Edith Cowan University. Cuma ternyata kurang tahu kenapa dia hanya menerima TOEFL kalau nggak salah ya.
cuma TOEFL. Nah, dan mayoritas yang keterima di Edit Cowan pakainya TOEIC. Akhirnya disebar. Saya pindah ke Swinburne, tetap di Australia tapi di Melbourne kalau nggak salah. Di Melbourne dan kan di situ ya. Tapi saya diperintah untuk tetap menjalani tes lagi Duolingo. Dan karena Duolingo berbasis aplikasi, jadi dia ada hal aneh yang menurut dia aneh sedikit, itu pasti dianggap kecurangan. Kayak misal saya kan kebetulan kita lab bahasa Inggris kan ada di lantai 2. Nah, saya ngambil tes di sana waktu siang hari apa sore hari, saya lupa yang pertama itu. Kalau nggak salah siang hari. Nah, di sini kan banyak ya aktivitas taruna masian ya. Jadi apalagi jam-jam segitu kan pasti jam-jam perkuliahan. Jadi banyak yang mondar-mandir. Nah, dikira di sana itu yang pertama karena ada suara-suara di sekitar saya. Jadi saya dikira di hasilnya tuh dikiranya jangan dibantu, ada yang membantu saya. Udah tes kedua saya nyoba lagi sore hari karena saya nggak yang hafal banget keyboard komputer ya. Jadi kalau ngetik waktu di kan ada di Duolingo itu ada tes gini. Ya ada gambar, lalu suruh kita terus deskripsikan pakai bahasa Inggris. Ya udah kan kita ngetik biasa ya. Lihat gini, terus gini lagi. Nah, di situ di tag-nya saya buat contekan. Karena iya betul. Contekan. Hasil nggak keluar lagi. Sedangkan keberangkatan yang Australia ini batch pertama itu udah tinggal berapa minggu ya, lupa saya, tinggal berapa minggu, dan itu visa harus sudah di-apply. Sedangkan Inggris provinsi tes saya buat nerbitin LOA kalau nggak salah itu belum bisa keluar, jadi LOA nya nggak bisa keluar buat ngurus visa. Terus akhirnya saya tes lagi, tetap saya ngeyel. Saya kan sempat ditelepon juga buat dari pihak ISMA-nya untuk coba kamu tes lagi. Ya udah, saya akhirnya tes lagi. Yang ketiga kalinya saya juga menghubungi member ini sebagai PIC. Saya tes itu jam 1 malam, 1 pagi. Wow. Karena saya udah putus asa, udah gimana ya, maksudnya yang bener-bener tenang gitu, gimana caranya. Adanya jam 1 saya berangkat ke kampus, jam 1 saya tes, selesai. Alhamdulillahnya keluar hasilnya. Tapi ternyata deadline-nya sudah nggak cukup. Jadi saya dipindahkan lagi. Nah, dipindahkannya ke Nottingham. Jadi di balik hal-hal seperti itu ya, ternyata ada ada hikmahnya lah. Ada Ada jalan yang lebih mungkin yang menurut kita nggak baik, tapi menurut yang punya yang kuasa punya itu terbaik buat saya. Akhirnya dipindahkan ke Nottingham dan saya alhamdulillah keterima situ. Jadi saya tuh udah motivasi, gak boleh nyerah, udah saya udah sempet ngedrop itu. Bener, saya stres. Saya sempet sakit soalnya. Gara-gara saya gimana ya? Saya sudah mengusahakan sekuat saya, ternyata hasilnya nggak muncul lagi. Tes lagi nggak muncul lagi. Saya udah hampir putus asa itu udah. Soalnya kan kasihan teman-teman ORD yang lain yang di Swinburne karena nggak bisa apply visa karena saya gitu. Tuh, saya sempat ngedrop itu, tapi saya usahakan ternyata bisa, alhamdulillah. Gitu sih. Tunjangan yang tidak batasnya. Berat. Iya. Kalau kita lihat itu sangat berat. Berat sekali. Tapi dari perjuangan yang sangat berat ini, Mas, kan pada akhirnya kan berhasil mendapatkan beasiswa dari ISMA itu sendiri kan. Apa sih bentuk dukungan dari kampus kita ini, Politeknik Akpel ini kepada Mas Ganang sendiri sebagai penerima beasiswa dari ISMA? Sebagai bentuk support dari kampus itu banyak ya, dan yayasan juga banyak. Support moral, kayak kita dapat dukungan dari beberapa dosen, terus termasuk Pak Direktur Ke Fajar kan. Lalu kita mengadakan workshop bareng, jadi kita kayak apa yang kita harus lakukan selama ini. Nah, kita sudah dikasih pembekalan, jadi itu benar-benar
kampus itu bener-bener ngusahain buat kita gitu, Full support ya. Mas? full support. Terus kayak drilling yang waktu kita tweak karena hanya untuk ISMA, padahal sebelumnya belum pernah dilakukan, itu betul support juga dari kampus. Lalu semuanya, semuanya saya didanai dari yayasan. Saya butuh kayak transport, ngurus visa, atau kita butuh apa untuk biaya buat ngurus apa, itu semua ditanggung sama Full, dari yayasan. Jadi benar apa ya, saya tuh ngerasa kampus ini sama-sama berjuang sama saya gitu. Berjuang sama-sama. Iya. Berjuang sama-sama. Berarti Betul. kampus itu mensupport 100% ya mas? Pasti. Bagi para taruna-taruna untuk maju. Iya. Gitu sih. Jadi tuh untuk dari kampus sudah, terus lalu bagaimana dengan dukungan dari keluarga sendiri nih, yang sekarang Mas Ganang ini sudah diterima Iya. di kampus Universitas Yang jelas keluarga pasti bangga kan ya. Satu bangga, terus ya pasti ngasih doa-doa terbaik lah. Orang tua pasti ya kalian tahu sendiri, orang tua pasti menginginkan anaknya yang terbaik. Jadi selalu disupport. Saya waktu saya down juga, mungkin saya waktu down saya dikasih semangat sama orang tua saya kan. Ya hampir tiap malam lah waktu saya menjalani rangkaian tes ini, waktu saya sudah kembali ke asrama ini, setiap saya telepon, karena support dari orang tua buat saya segalanya sih gitu. Doa orang tua itu nomor 1. Iya betul, Pasti. apalagi doa dari ibu. Itu. Banyak kan di truk doa ibu, doa Iya. Tapi 2000 kalau gak ada usahanya ya sama aja. iya sama aja tapi ya harus imbang lah ya, usaha sama doa, ikhtiar ya harus imbang. Terus Mas ini mau tanya, kalau kita kan di kampus ini ya ada kayak sistem asrama, terus ya makan bareng, ada apel gitu. Gambaran kampus di Nottingham nanti seperti apa ya Mas? Kalau di Nottingham ya layaknya kampus di tempat biasanya ya, kayak jauh dari sistemnya kita, karena kan itu kampus umum. Di situ juga di Nottingham juga itu salah satu kampus terbaik di Nottingham. Jadi pasti kita dapat ilmu yang sangat berguna, ya kan? Terus alhamdulillah saya di sana juga dapat sistem tinggalnya bentuknya dormitory juga. Tapi bedanya kalau di sini kan dormitory kita bisa makan bareng-bareng gitu. Di sana bisa juga sih makan bareng-bareng, tidur bareng-bareng, orang banyak kan. Cuma bedanya di sana kita dapat kamar satu-satu per orang. Makan tetap 3 kali sehari gitu. Terserah. Ya, cuma di sana udah menunya sudah ditetapkan hari ini, makannya ada beberapa macam makanan, kita mau makan yang mana terserah. Jadi nggak cuma satu menu Mas? Betul. Ya, Ya Jangan- gitulah. ya Alhamdulillah. gitulah. Jangan disamain Tapi- maksudnya. kan lebih Iya beda. beda. Lagi high. Kelasnya lebih beda lagi. Ya tapi menurut saya makanan Indonesia tetap yang paling enak. Iya, pasti. Karena lidah saya, walaupun saya misalnya kita main sama teman kita ke restoran yang western gitu, kita makan gitu, belum tentu kita cocok sama makan itu. Kadang hambar gitu Mas. Iya kan, orang-orang Lidah sana tuh makannya gitu, kita nggak bisa makannya bohong ya, Mas. iya. Di sini kan bumbunya medok gitu kan, di sana hambar, waduh modar. Tetap yang dicari sambel. Ya. Iya. Sambel. Jangan Jadi mas ya, sekarang sama sambel ya. iya beberapa bawaan saya ada ya makanan-makanan Indonesia, jadi buat ya kalau misalnya kangen sih bisa makan di sana gitu. Walaupun di sana ada ya, cuma kan kita mengantisipasi lah, daripada kangen kan gak bisa pulangnya jauh. Jangan lupa bawa Repot. Indomie lah, Indomie. Indomie selera aku Iya. pastinya. Oh iya mas, ngomong-ngomong tentang UK ya mas, itu kan beda jauh dari Indonesia, beda culture Culture. juga, terus keseharian masyarakatnya. Itu gimana mas Gana mempersiapkan diri untuk menghadapi culture shock itu mas? Untuk culture shock sendiri kita sudah dapat jadi dalam rangkaian ini kita itu dapat pertemuan melalui daring pre-departure. Jadi sebelum kita berangkat itu sudah dikasih pembekalan buat di sana. Jadi kita sangat terbantu sih dibantu dari pihak ISMA dengan narasumber dan
Di sana tuh juga narasumbernya langsung dari PPI, jadi Persatuan Pelajar Indonesia yang tinggal di sana. Jadi kalian harus do and don'ts-nya apa, kita sudah tahu semua. Jadi seenggaknya kita datang ke sana nggak kaget. Mungkin kalau buat saya yang kaget cuma aksen. Iya, Itu aja. Aksen British. Itu yang kaget karena saya waktu beberapa kali Zoom karena mereka native ya, jadi ngomongnya ya udah lancar gitu ya. Sedikit kesulitan gitu buat memahami ya. Karena kan ada beberapa pengucapan yang lumayan jauh berbeda gitu. Kayak Harry Potter gitu. Iya. Harry Harus Potter. banyak-banyak nonton Harry Potter kayaknya Iya. saya biar ngerti. Karena Inggrisnya Inggris UK, Iya. bukan Inggris Amerika. Betul. Beda banget ya. Beda. Terakhir nih Mas nih, Iya. sebagai pionir di sini ya Mas ya, motivasi apa sih yang Mas Ganang bisa berikan kepada kami mungkin, atau viewers ya di rumah, kalau nggak viewers Akpel ini, untuk mengikuti jejak Mas Ganang sendiri? Kesempatan itu selalu ada ya, tapi tinggal kalian mau apa enggak sebenarnya, gitu kan. Kalau ada kesempatan ya, jadi harus kalian maksimalin. Saya sebagai pionir di Politeknik Akpel ini sudah bisa membukakan pintu buat kalian di program khususnya Ismafo ini. Jadi kalian harusnya lebih terpacu buat kalau mau ikut ini, harus lebih terpacu karena ini pasti manfaatnya banyak, bisa mengembangkan potensi diri kalian. Nah, saya harapnya ada pengganti saya, apalagi bukan pengganti sih, jatuhnya lebih baik dari saya. Dan itu bukan cuma satu doang, seperti saya kan cuma satu, yang beruntung cuma saya. Saya berharapnya ada banyak pengganti saya berikutnya. Dan kita tahu aktivitas di kampus juga sudah full daring ya. Jadi kalian bisa menyerap banyak ilmu. Terus yang saya dengar juga kuota ISMA edisi vokasi buat tahun berikutnya lebih banyak, jadi peluang kalian lebih besar. Namun diingat juga kalau kuota yang lebih banyak, berarti kan saingan kalian juga lebih banyak. Jadi kalian jadi kalian lebih giat lagi belajarnya. Tapi jangan lupa yaitu doa ya, ibadah jangan lupa, karena ibadah tanpa usaha juga percuma, usaha tanpa ibadah juga percuma. Bener. Jadi harus seimbangkan ya. Harus balance. Iya. Itu aja sih. Sekarang juga informasi sudah bisa didapat di mana-mana, lebih mudah pakai handphone. Itu lebih enak. Itu aja sih. Jadi satu hal yang kita dapat. Jadi kalau Mas Ganang aja bisa, kita semua termasuk viewers itu juga pasti Harusnya bisa. Pasti harusnya. Kita sama-sama manusianya kan. Makan nasi juga sama. Iya, makan nasi. Jadi Pernah ngompol, Iya. ya kan? Manusia semua pernah ngompol, Iya. bener dong. Jadi nggak kerasa ya udah ngobrol panjang lebar kayak gini. Bentar lagi Mas Ganang sudah berangkat ke UK dan Mohon doanya lah yang terbaik. Ya. Amin. Pasti, Mas. Mas. Rencana berangkat tanggal berapa, Mas? Rencana dari Semarang ke Jakarta tanggal 29 September. Terus flight dari Jakarta kita transit di Turki dulu. Itu tanggal 30. Baru kita berangkat dari Turki ke UK itu pada hari yang sama. Cuma waktu jam berapa gitu lupa saya. Pokoknya kita sampai di sana tanggal 1 Oktober 2022. Ya, kita di sini juga mendoakan Mas Ganang semoga selamat sampai tujuan dan Amin. semoga sukses Lancar. selalu, Amin. lancar Kita kuliah. tunggu cerita-cerita menariknya. Iya, selama nanti di kita sana. sharing-sharing lagi kayak Iya. gitu. Kita tunggu kembalinya Mas Ganang Iya. ke Indonesia. Dengan Nanti aksen ada. yang British. Semoga. Bisa dicoba lah. Biar actionnya nggak jauh lagi. Udah British. Karena banyak yang masih kita tanya-tanyakan nih sebenarnya. Iya. Masih banyak yang pengen kita Ah. gali lagi dari Mas Ganang. Karena ilmu. karena di balik sosok Mas Ganang nih banyak yang bisa kita jadikan contoh. Apalagi buat viewers ICC nih, terutama juga angkatan 57 ataupun 58 yang ada di kampus, bisa dijadikan contoh yang Mas Ganang sendiri. Nah,
Jadi ya nggak terasa nih ya, sebentar lagi udah berangkat. Ditunggu berarti kita podcast welcome back to Mas Wah, Galang. iya dong, pasti. Podcast Ada. Vol Pasti 2. ya. Iya. Waktunya. Volume 2. Volume 2. Jadi sebelum mengakhiri acara nih, kita nyantai-nyantai dulu. Jadi nyanyi-nyanyi dulu lah. Boleh lah, Nyanyi apa boleh. sih? Hah? Nyanyi apa? Nyanyi Contohin ada dong, lah. contohin Coba dong, contohin contohin dulu. dong. Coba. Asik. Politeknik Bumi Apel di kampusku, kebanggaanku yang nomor satu. Ciptakan pelaut yang berkualitas dan juga cerdas dalam karirnya. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya untuk Akpeli. Ku berharap dunia maritim kan selalu jaya untuk selamanya. Dan ini juga berlayar naik kapal feri. Cakep. Nuansa indah sejukkan hati. Cakep. Sampai jumpa di lain hari. Kampus Akpel ini selalu menanti sosok Mas Ganang Ibnu Wicaksono. Pasti kembali. Wah, jangan lupa juga oleh-olehnya nih. Ya. Ditunggu nih. Pasti ada. Oke, sobat viewers ICC, kita sudah dengan Mas Ganang ini sudah banyak ngobrol-ngobrol panjang lebar nih. Karena sebenarnya masih banyak yang harus kita tanyakan, tapi waktunya sudah tidak cukup. Nah, jadi please stay tune in another podcast we will do in the future. Don't forget, subscribe, like, and comment, and share. See you. We are saved.